Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal-soal matematika wajib dari kelas 10 sampai kelas 12. Totalnya ada 30 soal. Langsung saja ke nomor 1. Yang pertama ini tentang materi nilai mutlak. Materi nilai mutlak. Untuk nilai mutlak yang soalnya persamaan seperti ini, ya, ini saya tulis konsepnya. Untuk soal yang berupa AX plus B kok sama dengan C, itu penyelesaiannya langsung C-nya kamu pisah jadi min sama plus. Jadi penyelesaiannya nanti AX plus B sama dengan negatifnya atau AX plus B sama dengan positifnya. Tinggal dikerjakan. Berarti soal ini jawabannya langsung 3x min 5, saya tulis dulu soalnya, sama dengan 2. Nah, 2-nya ini tinggal kamu pisah jadi negatif sama positif. Jadi jawabannya 3x min 5 sama dengan negatif 2 atau 3x min 5 sama dengan positif 2. 3x sama dengan negatif 2 tambah 5 itu 3, x-nya 1. 3x sama dengan 2 tambah 5 itu 7, x-nya 7/3. Jadi jawabannya 1 dan 7/3. A. Berikutnya nomor 2. Penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah apa? Oke, saya gunakan cara cepat saja. Cara cepatnya seperti ini. Yang pertama, anggap sebagai sama dengan dulu. Anggap sebagai sama dengan dulu. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada AX plus B sama dengan CX plus D, kamu bisa lawankan CX plus D ini menjadi min CX min D atau CX plus D. Jadi yang salah satu dibuat dua tipe, negatif dan positif. Jadi nanti penyelesaiannya AX plus B sama dengan negatif CX min D atau AX plus B sama dengan positifnya. Ini untuk mencari nilai X, ya. Kemudian habis itu kita uji X sama dengan 0 benar atau tidak. Untuk lebih jelasnya kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama, soal ini saya anggap dulu menjadi sama dengan, yaitu 2X, di sini aja. 2x plus 7 sama dengan 3x min 1. Kita anggap sama dengan, ya. Lalu kita pisahkan menjadi 2x plus 7 sama dengan negatif 3x plus 1 lawannya, atau 2x plus 7 sama dengan tetap 3x min 1. Jadi yang ruas kanan itu yang satu dilawankan, yang satu tetap. Oke, kemudian dihitung 2x ditambah 3x itu 5x, 1 dikurangi 7 itu negatif 6. Jadi x-nya negatif 6/5. Oke, sekarang 2x kurangi 3x itu min x, min 1 kurangi 7 itu negatif 8, sehingga x-nya 8. Kamu cari opsi yang batasnya negatif 6/5 dan positif 8. Ini udah ada beberapa yang salah. Negatif 6/5, di sini kok positif 6/5, ini kok min 8, ini salah. Negatif 6/5 sama 8, yang B mungkin benar. Yang C negatif 8, positif 6/5, ini salah. Jadi baru melihat tandanya ini udah beberapa yang salah ini. Ini ada negatif 8, ini juga salah. Nah, sekarang opsi tersisa tinggal B atau D. Tinggal kita coba aja. Kita uji X sama dengan 0 saja. X sama dengan 0 itu ada di sini. Ya, di sini tuh ada X sama dengan 0 di antara negatif 6/5 sama 8, ya. Kita cek, masukin ke soal. 2 kali 0 ditambah 7 kurang dari 3 kali 0 dikurangi 1.
7 kurang dari 1, ini salah. Kesimpulannya apa? Opsi yang ada nolnya itu salah. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi yang ada nolnya salah. Kalau cara biasa itu kita kuadratkan kedua ruas, dipindah ruas ke kiri, difaktorkan dan sebagainya, terus diuji nilai positif negatif baru diarsir ya. Kalau ini cara coba-coba bisa kita katakan lebih singkat. Kita baru melihat nilai X-nya sudah bisa mengatakan bahwa opsi A, C, E salah gitu. Sudah mengeliminasi 3 jawaban yang salah. Tinggal 2 jawaban yang tersisa kita coba-coba X yang ada di dalamnya. Misalkan 0 gitu. Berikutnya nomor 3. Penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah apa? Pertama kita faktorkan dulu yang di atas. Faktornya apa ini? X kuadrat min 2X min 8, faktornya adalah X 4 sama 2, biar jadi negatif 2, negatifnya di 4 ya. Jadi negatif 4 tambah 2 itu negatif 2, negatif 4 kali 2 negatif 8, lebih dari sama dengan 0. Kita cari harga nolnya. X min 4, X min 4 itu X sama dengan 4, X plus 2 itu X sama dengan, pindah ya, jadi negatif 2. X plus 5 itu X sama dengan negatif 5. Kemudian kita buat garis bilangan. Yang paling kecil taruh kiri, negatif 5, negatif 2, 4. Oke, karena ada tanda sama dengan, itu nanti bulatannya diarsir. Kecuali penyebut. Di penyebut ada negatif 5 ini yang dari penyebut ini. Yang negatif 5 nanti tidak boleh diarsir karena dia dari penyebut. Ini dia dari penyebut. Berarti nanti tanda sama dengannya hilang. Maka yang boleh diarsir hanya yang negatif 2 dan 4. Yang negatif 5 nggak boleh. Oke, berikutnya kita uji 0 di sini. Kita uji X sama dengan 0, kita cek ya. 0 kurangi 4, 0 ditambah 2 dibagi 0 tambah 5. Negatif kali positif dibagi positif, hasilnya akan negatif. 0 menghasilkan tanda negatif, sebelah kanannya pasti plus, sebelah kirinya juga plus, sebelah kirinya negatif. Jadi bisa dikatakan selang-seling gitu aja. Yang diarsir adalah yang apa? Yang diarsir adalah yang plus, arsir yang positif karena lebih dari 0 itu positif. Jadi yang diarsir yang positif ini sama ke kanan. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan, ini min 2 ada sama dengannya, terpisah berarti atau X lebih dari sama dengan 4. Negatif 5 sampai negatif 2 lalu lebih dari 4, jawabannya B. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini, sampai nomor 3 ini? Silakan. Oke, tidak ada ya, lanjut ya. Berikutnya pertidaksamaan bentuk akar ya. Oke, langkah pertama kita kuadratkan dulu kedua ruas. Jadi akar 3X plus 7 kurang dari 2 kita kuadratkan semua. Yang sebelah kiri akarnya hilang, tinggal 3X plus 7 kurang dari sama dengan 2-nya jadi 4. Kita hitung 3X kurang dari sama dengan 4 kurangi 7 itu negatif 3, X kurang dari sama dengan negatif 1. Jika kalian pikir jawabannya negatif 1 apa? X kurang dari negatif 1 ini A, ini salah. Karena masih ada syarat lain. Syaratnya apa? Ada syarat di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Tidak ada akar isinya negatif berapa, misalkan negatif 3 gitu, nanti nilainya imajiner.
tidak ada X yang real gitu. Sehingga syaratnya adalah di dalam akar, yaitu 3X plus 7 harus positif atau 0. 3X lebih dari sama dengan negatif 7, X lebih dari sama dengan negatif 7/3. Kemudian kita iriskan hasil dari dua langkah tadi. Ada negatif 7/3 kita blok karena ada sama dengannya, negatif 1 kita blok. X kurang dari negatif 1, berarti negatif 1 ke kiri. X lebih dari sama dengan negatif 7/3, lebih dari berarti ke kanan. Penyelesaiannya adalah yang dilalui dua garis, yaitu negatif 7/3 kurang sama dengan X kurang sama dengan negatif 1. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan nomor 5. Tentukan nilai X yang memenuhi sistem persamaan. Ini SPLTV ya, ini materi SPLTV. Kita bisa gunakan eliminasi saja. Oke, di sini saya akan eliminasi Y dulu. Nanti saya eliminasi Y, lalu eliminasi Z. Karena yang dicari nilai X gitu ya. Untuk eliminasi Y, ini saya kali 1, saya kali 1. Kemudian 1 dan 2 ini saya kali 2, saya kali 1. Tujuannya biar Y-nya sama. Oke, langsung kita tulis 1 dan 2 eliminasi Y, kita tulis soalnya min 3Z sama dengan 8, kemudian 3X min Y plus Z sama dengan 4. Karena Y nya sudah sama 1 tapi tandanya beda, plus dan min, kita tambahkan. Jadi konsepnya sama kita kurang, beda kita tambah, saku beta. Jika tandanya sama-sama plus, kita kurang. Sama-sama negatif, kita kurang. Tapi kalau beda, plus min, min plus, kita tambah. Namanya saku beta. Oke, ini Y-nya habis. Ini menjadi 5X. Min 3Z tambah Z itu min 2Z. 8 tambah 4 itu 12. Ini persamaan keempat. Berikutnya, 2 dan 3 ya. Sekarang 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 kita eliminasi Y juga. Persamaan 2 harus kita kali 2 ya, menjadi 6X min 2Y plus 2Z sama dengan 8. Untuk persamaan ketiganya tetap kita tambah ya, karena ininya beda tanda. Jadinya 7X plus 4Z sama dengan 12, persamaan ke-5. Baik, dari persamaan ke-4 dan 5 kita eliminasi Z. 4 dan 5 eliminasi Z. Saya tulis dulu 4-nya. 5X plus 2Z sama dengan 12. Maaf ya, ini 10 ya, astagfirullahaladzim. 8 tambah 2, 10. 7X ditambah 4Z sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan Z, yang atas perlu kita kali 2, yang bawah kali 1. Jadinya 10X min 4Z sama dengan 24. Dikali 1 berarti tetap. Karena Z-nya berbeda tanda, min dan plus, kita tambahkan. Ininya habis, jadinya 17X. Yang ini 34, sehingga X-nya ketemu 34 dibagi 17, yaitu 2. Jawabannya nilai X adalah 2. Silakan gunakan langkah yang efisien. Artinya kalau pengen mencari X, kita eliminasi Y dan Z biar ketemu X gitu. Jangan langsung dieliminasi X, nanti X-nya ketemunya terakhir. Berikutnya nomor 6. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah arsiran adalah apa? Kita lihat karakternya. Yang pertama, untuk yang kurva ya, untuk yang kurva dulu. Dia senyum. Kalau senyum itu mesti A-nya positif. Kemudian arsirannya ke atas. Itu pasti Y lebih dari sama dengan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya ini saya tulis. Kalau gini, senyum itu A-nya pasti positif.
A itu mana? A itu ini, AX kuadrat plus BX plus C. Ini A-nya. A-nya positif, pasti senyum. Kalau sedih, itu A-nya negatif. Kemudian kalau ngarsirnya ke atas, kurvanya itu Y lebih dari bla bla bla. Kalau ngarsirnya ke bawah, itu Y kurang dari. Sama, kalau ke atas itu Y lebih dari, kalau ke bawah Y kurang dari. Di soal ini kita cari yang A-nya positif, yang kuadratnya positif, lalu Y lebih dari sekian. Nah, yang A ini salah karena Y kurang dari, ini salah. Kemudian yang B Y lebih dari, oke. Yang C salah juga karena Y kurang dari. Kan ngarsirnya ke atas, berarti harus lebih dari. Oke, sekarang masih tersisa B, D, dan E. B, D, dan E. Semua lebih dari, cuman rumusnya ada yang min 2x, ada yang plus 2x, ada yang min 2x. Kira-kira yang benar mana? Cara ngeceknya gampang. Kurva ini kan melalui 3,0. Nah, kita uji saja x sama dengan 3. Masukin, hasilnya harus 0 ya. Kita cek 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3. 9 kurangi 6 kurangi 3, 0. Nah, ini benar. Berarti yang ini salah, karena 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurangi 3, itu 9 ditambah 3 ya, jadinya 12. Yang ini salah. Nah, ini salah. Ini salah karena 2x-nya. Oke, opsi tersisa B dan E. Yang membedakan hanya X plus 1 dan X min 1. Kira-kira yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah kita bisa uji coba garis. Garis ini ada melalui 4,5 boleh, 0,1 boleh. Kamu pilih yang berapapun boleh. Misalkan aku pakai yang 4,5. Kita cek ya ke sini. Ke yang plus saja coba. Kita cek 4,5, ini X, ini Y, kita hitung 5 sama dengan 4 tambah 1, 5 sama dengan 5, ini benar. Jadi jawabannya E. Ternyata yang kita kerjakan adalah malah mencoba semua opsi dengan titik-titik yang ada di soal. Itu lebih gampangnya. Bisa sih kita mencari nilainya langsung ketemu pakai rumus ya. Untuk garis lurus itu ada rumusnya, untuk kurva itu juga ada rumusnya, itu bisa dipakai. Tapi kadang itu malah lama. Kalau ABC-an kayak gini lebih milih uji coba titiknya. Yang pasti semuanya dianggap sama dengan dulu ya, dianggap sama dengan gitu, dianggap sama dengan. Urusan arsiran itu bisa dicek dengan sembarang perwakilan titik. Berikutnya nomor 7. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 5 adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu kayak gini. Misalkan ini saya punya grafik seperti ini. Nah, sumbu simetri itu ada di ini, pembatas ini ya. Namanya sumbu simetri. Rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Jadi untuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu sumbu simetrinya rumusnya ini. Sehingga jawaban ini langsung aja, X sama dengan min B per 2A. Ini A, ini B, ini C. Berarti min 8 per 2 kali A-nya 2. Oke, X sama dengan negatif 2. Kalau ditanya nilai maksimumnya atau nilai minimumnya, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Jadi ada dua ini yang sering ditanyakan ya. Kalau ditanya titik puncaknya, tinggal kamu gabungin X dan Y tadi. Jadi min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kalau ditanya titik puncak, kita tinggal gunakan dua-duanya. X simetrisnya berapa, Y puncaknya berapa, inilah titik puncak gitu ya. Nomor 8. Fungsi f
itu dari bilangan real ke bilangan real, dan G juga dari bilangan real ke bilangan real. Ditentukan oleh fx sama dengan itu dan gx sama dengan itu. Tentukan G komposisi f. Oke, yang dimaksud G komposisi fx itu adalah fungsi f dimasukkan ke fungsi G, atau G dalam kurung fungsi f dalam kurung x. Sebaliknya, f komposisi Gx itu adalah f kurung G kurung x. Coba dilihat, fungsi yang bekerja pertama kali adalah yang paling dekat dengan x. Jadi kalau ada soal kayak gini, sebenarnya x itu akan dimasukkan ke f dulu, yang terdekat. Nanti hasil dari tadi baru dimasukkan ke fungsi G. Jadi komposisi itu pengerjaannya aslinya dari paling kanan ya. Oke, terlepas dari itu kita ditanya G komposisi f. Kita tulis saja dulu soalnya. G komposisi fx itu adalah G dalam kurung f dalam kurung x. Fx-nya kita taruh di sini, yaitu 2x plus 1, taruh sini. Kemudian 2x plus 1 akan dimasukkan ke fungsi G. Masuk itu menggantikan x ini, x diganti, x diganti. Berarti nanti yang 2 akan tetap, kuadratnya nanti tetap, min 4-nya nanti tetap, min 1-nya tetap. Kita tinggal mengganti isinya dengan 2x plus 1 sama 2x plus 1. Oke, kita jabarkan dulu yang kuadrat. Ini kuadratnya adalah, diingat-ingat, A plus B kalau dikuadratkan adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B dikuadratkan itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Tinggal kamu kuadratin ya. 4x kuadrat plus 2AB, 2 kali 2x kali 1 itu 4x. 1 kuadrat 1. Min masuk, min 8x, min 4. Kita kalikan masuk jadinya 8x kuadrat plus 8x plus 2 min 8x min 5. Ternyata 8x nya habis, kita tinggal 8x kuadrat min 2 kurangi 5 itu 3. 8x kuadrat min 3. Nomor 9. Fungsi f dari real ke real dirumuskan oleh fx sama dengan itu. Tentukan inverse-nya. Inverse, oke, konsepnya gini. Untuk fx yang bentuknya pembagian ax plus b per cx plus d, itu f inverse-nya caranya yang d kamu tukar ke sana menjadi negatif d, yang a kamu tukar ke sini jadi negatif a, sehingga menjadi negatif d x plus b per cx min a. Saya ulangi, D sama A ditukar tempat sekaligus dilawankan, gitulah intinya. Kalau jawaban seperti ini tidak ada, kamu bisa melawankan semua tanda. Berarti misalkan dx min b min cx plus a, itu boleh. Ini konsep kita. Baik, kembali ke soal. Di sini fx-nya adalah 2x plus 7 per x min 3. Berarti kalau pengen mencari inverse-nya, min 3 ke sini jadi 3, 2 ke sana jadi min 2. Berarti 3x plus 7 per x min 2. Kalau ditanya f inverse dari 1, ini ya, tinggal 3 kali 1 ditambah 7 dibagi 1 dikurangi 2, jadinya 10 per negatif 1. Jawabannya negatif 10. Itu untuk nomor 9. Berikutnya nomor 10. Nilai dari sin negatif 135 dikali cos 225 dibagi tangen negatif 120. Konsep yang kita pakai adalah yang pertama. Untuk sudut negatif, sin itu negatifnya ke depan, ya, negatif dari sin alfa. Kalau negatif cos, negatifnya hilang. Kalau tangen negatif, negatifnya ke depan. Oke, dari sini soal kita sudah bisa dirubah menjadi negatif sin 135
dikalikan cos 225 dibagi negatif tangen 120. Oke, yang berikutnya masalah relasi dengan 180 dan 360. Itu nanti sin, cos, tangen tetap. Kemudian kuadran itu mengikuti letak trigonometrinya. Ini kalau dijelaskan sebenarnya satu pertemuan sendiri ya, membahas ini sudut berelasi. Di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang positif. Di kuadran 3 itu tangen dan kotangen, di kuadran 4 itu cos dan sekan yang positif. Oke, kita coba hitung satu persatu di sini. Saya mulai dari sin 135. Kita bisa buat sin 135 itu 180 dikurangi 45. Kalau kalian sudah hafal nilai sin 135 langsung ditulis saja. Ini kalau misalkan belum hafal, kita akan mencoba mengubahnya menjadi trigonometri di kuadran 1 gitu ya. Oke. 135 itu di kuadran 1, sinnya akan positif. 180-nya hilang, sin tetap sin, tinggal diambil 45-nya saja. Berarti setengah akar 2. Tadi ya, kalau kita pakai 180 dan 360, sin cos tangen tetap. Tapi kalau pakai 90, 270, sin cos tangen berubah menjadi lawannya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Lanjut, untuk cos 225, kita bisa buat dia dari 180 ditambahin 45. 225 itu di kuadran 3, nilai cosnya kuadran 3 itu negatif. Negatif apa? Negatif dari, maaf, ini kok jadi sin, harusnya cos ya. Negatif dari cos ini hilang, tinggal 45, berarti negatif setengah akar 2. Kemudian untuk tangen 120 itu sama saja tangen 180 dikurangi 60. Ini di kuadran 2 tangennya negatif. 180 hilang, tinggal diambil tangen dan 60-nya. Berarti negatif tangen 60 itu akar 3. Baik, sudah lengkap semua nilainya, dimasukin ke sini. Berarti negatif, sinnya sendiri setengah akar 2 dikalikan cos 225 itu negatif setengah akar 2 dibagi tangen negatif tangen 120, negatif dari negatif akar 3. Hati-hati, ada negatif dari soal, ada negatif dari nilai tangennya sendiri ya. Oke, negatif kali negatif positif, setengah kali setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 2 itu 2 dibagi akar 3 positif. 2 coret, jadinya setengah dibagi akar 3 atau 1/2 akar 3. Kita perlu rasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 3. Jadi 1/6 ya. Jadinya 1/6 akar 3.